wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Apakah anak ibu tadi pergi ke sekolahnya sarapan? Loh, sebagian ada yang sarapan, sebagian tidak. Yang tidak kenapa, nak? Oh gitu, lain kali ibu ingatkan kalau pergi sekolah itu makan ya nak, biar nanti fokus dalam menerima pembelajaran yang ibu berikan, biar nanti tidak sakit perut, oke? Oke, nggak apa-apa nanti sarapannya hanya dengan roti, hanya dengan minum air putih saja pun kita sudah merasa kenyang, asalkan perut kita diisi, jangan kosong. Nanti kalau kosong perutnya kita nggak fokus dalam menerima pembelajaran. Oke, paham anak ibu? Oke. Aku mau tanya, apakah anak ibu hari ini sudah siap belajar? Apakah semuanya sudah siap belajar? Oke, ibu punya yel-yel. Kalau kau siap belajar tepuk tangan. Kalau siap belajar tepuk tangan. Kalau siap belajar duduknya rapi-rapi. Kalau siap belajar teriak hore. Oke, pintar anak-anak ibu semuanya. Berarti semuanya sudah semangat untuk menerima pembelajaran yang ibu berikan kan? Oke, hari ini kelas 3 pembelajarannya apa nak? Bahasa Indonesia ya? Oke, bahasa Indonesia materinya hari ini tentang bahasa. Ibu mau tanya, anak-anak ibu ada yang tahu nggak pengertian bahasa itu apa? Hayo, ada yang tahu nggak? Kalau yang ada yang tahu tunjuk tangannya. Gimana? Kalau kok pada diam, tak tahu ya nak? Oke, ibu kasih tahu ya. Bahasa itu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lainnya dengan menggunakan kata maupun gerakan. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya kita berikan contoh dengan menggunakan kata-kata. Kalau menggunakan kata-kata itu seperti ibu berbicara dengan anak-anak ibu di sini semua. Ibu memberikan materi, jadi itu sudah termasuk bahasa ya anak-anak ibu. Kadang-kadang kan ibu menjelaskan suatu materi itu kan kadang ibu menggunakan gerakan-gerakan biar anak ibu pusatnya terfokus gitu sama ibu. Jangan nanti pandangannya kemana-kemana gitu, entah nengok apa, nengok itu lah. Nah jadi kan kalau ibu menggunakan gerakan kan misalnya menggerakkan tangan gitu kan, jadi anak ibu terfokusnya ke ibu gitu. Dan anak-anak ibu tahu nggak fungsi bahasa itu apa? Ada yang tahu ya pasti. Jadi fungsi utama bahasa yaitu sebagai alat berinteraksi dengan manusia maupun alat untuk berpikir serta menyalurkan arti kepercayaan masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Oke, bagaimana? Apakah anak-anak ibu paham? Apakah ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas? Ibu ulangi sekali lagi. Fungsi utama bahasa itu adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia. Sama juga halnya dengan kita berkomunikasi. Yang satu dengan yang lainnya seperti ibu kepada siswa ibu semuanya di sini. Oke, sudah mengerti? Bagus, pintar anak ibu semuanya. Jadi untuk anak ibu yang kelas 3 coba dikerjakan. Tadi ibu ada menjelaskan tentang pengertian bahasa dan fungsi bahasa. Coba anak-anak ibu pindahkan ke buku tulisnya apa saja yang tadi pengertian dari bahasa dan fungsi bahasa yang sudah ibu jelaskan. Bisa? Oke.
Dikerjakan ya, waktunya 30 menit. Kalau sudah siap, langsung dikumpul ya, biar ibu nilai. Oke, apakah semuanya sudah paham? Baiklah, silakan dikerjakan. Oke, selanjutnya untuk anak ibu yang kelas 4, materi kita hari ini apa nak? IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Oke, materinya apa? Lingkungan alam dan lingkungan buatan. Oke, yang pertama itu ibu mau tanya ke anak-anak ibu semuanya, apakah ada yang tahu pengertian dari lingkungan alam dan lingkungan buatan? Kalau ada yang tahu, silakan tunjuk tangannya. Oke, tidak tahu ya? Oke, di sini ibu akan menjelaskan pengertian dari lingkungan alam dan buatan. Yang pertama itu kita bahas yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam itu lingkungan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh alam itu tersendiri. Contohnya apa, Bu? Contohnya seperti sungai. Tidak mungkin kan sungai dibuat oleh manusia? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Iya, karena sungai itu sudah dibuat oleh alam itu tersendiri. Contoh yang lain apa, Bu? Contohnya Gunung Merapi ataupun gunung-gunung yang sudah mati pun pokoknya sejenis gunung lah ya kan. Iya, gunung itu pun tidak mungkin dibuat oleh manusia karena kalau manusia menciptakan gunung itu mustahil ya kan? Iya. Terus apa lagi? Ya, contoh yang lain seperti hutan. Hutan kan tidak mungkin juga dibuat oleh manusia. Juga hutan itu dibuat oleh alam itu sendiri. Oke, sudah paham di lingkungan alam? Baik. Yang kedua itu kita bahas tentang lingkungan buatan. Apa itu, Bu, lingkungan buatan? Lingkungan buatan itu lingkungan yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti apa, Bu? Ya, contohnya seperti gedung sekolah. Gedung sekolah kita ini kan dibuat oleh manusia, iya kan? Iya. Terus apa lagi? Iya, betul. Jalan juga dibuat manusia. Yang tadinya jalannya berlubang-lubang, terus dibangun lagi menjadi aspal, menjadi mulus. Itu juga dikerjakan oleh manusia. Iya, manusia. Terus apa lagi? Waduk, ya waduk, betul. Waduk juga itu dibuat oleh manusia. Sawah, rumah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia. Oke. Terus setelah kita mempelajari tentang pengertian lingkungan alam dan buatan, dan ibu sudah memberikan contoh-contohnya, selanjutnya ibu akan memberitahu ke anak-anak ibu cara untuk melestarikan lingkungan alam dan buatan itu agar tidak tercemar. Oke, seperti yang pertama itu tidak membuang sampah di sungai. Iya, jelas kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Karena apa, Bu? Karena membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, aliran air tak lancar, dan inilah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir. Serta ikan-ikan akan mati dan tentunya merugikan manusia itu tersendiri. Iya, kalau misalnya banjir, ikan-ikan mati, jadi kan para nelayan tidak bisa untuk mencari makan untuk keluarganya. Terus yang kedua, gimana, Bu, cara melestarikannya? Yang kedua, tidak membakar sampah. Terus yang bisa mengakibatkan atau membakar sampah dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon. Terus yang ketiga yaitu menghemat energi. Dimana menghemat energi itu maksudnya produk yang baru dihasilkan dari bahan baku produk daur ulang ini bisa menghemat begitu banyak energi yang dikonsumsi pada proses produksi. Hal ini tentu
Berbeda dengan produk baru yang dibuat pertama kali dari bahan-bahan mentah yang masih baru, di mana jumlah energi yang dikonsumsi tentu jauh lebih tinggi. Yang keempat itu menggunakan produk daur ulang. Maksudnya, produk daur ulang itu salah satu bentuk strategi pengolahan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pengelolaan sampah padat tersendiri, seperti pengumpulan sampah, pemrosesannya, pendistribusiannya, dan juga pembuatan produk material yang bekas pakai serta komponen utama di dalam manajemen sampah modern. Dan bagian ketiga proses hierarki sampah atau 4R, yang mana 4R itu reduce, recycle, dan replace. Terus yang kelima itu cara melestarikannya yaitu dengan menanam pohon, di mana kegiatan ini dilakukan dengan memiliki manfaat agar mencegah terjadinya abrasi yang menyebabkan rumah masyarakat menjadi longsor dan hanyut ke sungai. Apa itu Bu abrasi? Abrasi itu proses pengikisan pantai yang dikarenakan tenaga gelombang laut dan arus laut yang memiliki sifat merusak. Biasanya abrasi sering disebut juga dengan namanya erosi pantai. Terus yang keenam itu melarang pemburuan liar. Apa itu Bu pemburuan liar itu? Pemburuan liar itu anak ibu suatu kegiatan pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal yang bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Karena pemburuan liar ini merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum pemburuan. Oke, keenam itulah contoh cara melestarikan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Oke, baik. Apakah anak ibu sudah mengerti semuanya? Apakah ada yang perlu dipertanyakan atau yang kurang jelas? Silakan bertanya. Jangan tidak bertanya. Karena kalau tidak bertanya itu sesat di jalan. Kalau sudah sesat di jalan nanti buntu, tidak menemukan jalan keluar. Iya. Jadi bertanya ya anak ibu. Jika ada yang kurang jelas, yang tidak paham, boleh ditanyakan sama ibu. Kita sama-sama belajar di sini. Oke? Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, berarti anak-anak ibu semua sudah mengerti ya? Oke, jadi kalau anak ibu sudah mengerti semuanya, ibu berikan tugas kepada anak ibu untuk menyalin yang ada di buku kita di halaman 56 yang tadi pengertian dari lingkungan alam dan buatan, contohnya dan cara melestarikannya. Bisa kan? Iya, baik. Ibu minta anak ibu menyalinnya dengan waktu sama seperti kelas 3, 30 menit. Nanti kalau sudah siap langsung pukul ke ibu ya dari pemberian. Oke, kayaknya waktu kita sudah habis. Jadi PR aja ya anak ibu. Iya, untuk kelas 3 pun juga ya nak. PR aja besok hari Selasa dikumpul. Oke, ya. Nanti sebelum ibu masuk ke bukunya sudah dikumpul ya, PR-nya sudah dikumpul di meja itu. Bisa dipahami? Oke, tadi ibu lupa absen ya? Iya, untuk anak kelas 3 dulu, ibu absen dulu ya. Oke, sini hadir semua. Oke, untuk kelas 3 hadir semua ya. Kelas 4 gimana? Siapa yang sakit? Kenapa? Reja kenapa sakit? Oh, sakit perut. Mungkin karena nggak sarapan itu, makanya sakit perut. Cuman Reja yang datang. Oke, kita doakan ya teman-teman kita biar sehat, biar bisa sekolah lagi. Oke? Oke, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Ya, Ibu akhiri. Nanti pulangnya tengok-tengok, nyebrangnya tengok-tengok ya.
Jangan lupa pakai maskernya. Kita masih di masa COVID pandemi gini ya kan. Jadi jangan lupa pakai masker. Nanti cuci tangannya. Nanti kalau menyeberang nengok-nengok ya. Nah, tahu nanti ada kereta yang lewat. Oke? Sudah disimpan bukunya semua. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak Ibu.